Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 2. Di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Pengertian pemeriksaan tanda vital merupakan suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh. Tanda vital meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernafasan. Yang pertama, pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan hasil keseimbangan antara produksi panas dan hilangnya panas dari tubuh ke lingkungan. Produksi panas yang dihasilkan tubuh antara lain berasal dari metabolisme dari makanan, olahraga, shivering atau kontraksi otot skelet, peningkatan produksi hormon tiroksin, proses penyakit infeksi, termogenesis kimiawi. Nilai standar untuk mengetahui batas normal suhu tubuh manusia dibagi menjadi 4, yaitu A. Hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. B. Normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. C. Febris atau pirexia, bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. D. Hipotermi, bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian pemeriksaan suhu aksila. Yang pertama, jelaskan prosedur kepada klien. Kemudian cuci tangan, gunakan sarung tangan, atur posisi pasien, kemudian tentukan letak aksila atau ketiak, dan bersihkan daerah aksila dengan menggunakan tisu. Kemudian turunkan suhu termometer di bawah 340 Celcius sampai 350 Celcius. Kemudian letakkan termometer pada daerah aksila dan lengan pasien fleksi di atas dada atau mendekap dada. Kemudian catat hasil, bersihkan termometer dengan tisu, cuci termometer dengan air sabun desinfektan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Kemudian cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang kedua, pemeriksaan pernafasan. Nilai pemeriksaan pernafasan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui fungsi sistem pernafasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru dan pengaturan keseimbangan asam basa. Kemudian tujuan yang pertama mengetahui frekuensi irama dan kedalaman pernafasan. Yang kedua menilai kemampuan fungsi pernafasan. Alat dan bahan yang pertama arloji, jam atau stopwatch. Kemudian yang kedua buku catatan, yang ketiga pena. Kemudian prosedur kerja. Yang pertama jelaskan prosedur pada klien, kemudian cuci tangan, atur posisi pasien, hitung frekuensi dan irama pernafasan. Kemudian catat hasil, kemudian cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang ketiga, pemeriksaan denyut nadi. Denyut nadi adalah tanda penting dalam bidang medis yang bermanfaat untuk mengevaluasi dengan cepat kesehatan atau mengetahui kebugaran seseorang secara umum. Pada orang dewasa yang sehat saat sedang istirahat, maka denyut jantung yang normal adalah sekitar 60-100 denyut per menit. Pemeriksaan denyut nadi sederhana biasanya dilakukan secara palpasi. Palpasi adalah cara pemeriksaan dengan meraba, menyentuh, atau merasakan struktur dengan ujung-ujung jari. Sedangkan pemeriksaan dikatakan auskultasi apabila pemeriksaan dilakukan dengan mendengarkan suara-suara alami yang diproduksi dalam tubuh. Denyut jantung yang optimal untuk setiap individu berbeda-beda tergantung pada kapan waktu mengukur detak jantung tersebut, atau saat istirahat atau setelah berolahraga. Kemudian tujuan pengukuran denyut nadi. Tujuan mengetahui jumlah denyut nadi seseorang adalah yang pertama untuk mengetahui kerja jantung, yang kedua untuk menentukan diagnosa, yang ketiga untuk segera mengetahui adanya kelainan-kelainan pada seseorang. Ada 9 lokasi pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama arteri radalis pada pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari. Yang kedua arteri ulnaris pada pergelangan tangan sejajar dengan kelingking. Yang ketiga arteri temporalis pada tulang pelvis. Yang keempat arteri karatis pada leher. Yang kelima arteri femoralis pada lipatan paha. Yang keenam arteri dorsalis pedis pada punggung kaki. Yang ketujuh arteri polybella pada lipatan lutut. Yang kedelapan arteri brachialis pada lipatan siku. Yang kesembilan arteri tibia
posterior pada kaki di atas tumit. Selanjutnya hasil pemeriksaan normal denyut nadi. Dan jumlah denyut nadi yang normal berdasarkan usia seseorang adalah: yang pertama, bayi baru lahir 140 kali per menit. Yang kedua, umur di bawah 1 bulan 110 kali per menit. Yang ketiga, umur 1-6 bulan 130 kali per menit. Yang keempat, umur 6-12 bulan 115 kali per menit. Yang kelima, 1-2 tahun 110 kali per menit. Yang keenam, umur 2-6 tahun 105 kali per menit. Yang ketujuh, umur 6-10 tahun 95 kali per menit. Kemudian yang keempat, pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut: 120/80 mmHg. Nomor atas menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistolik, yaitu tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Nomor bawah menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan distolik, yaitu tekanan darah pada saat jantung tidak sedang berkontraksi atau beristirahat. Alat pengukur tekanan darah yang baik untuk dipakai. Alat pengukur tekanan darah atau spike manometer ada 3 jenis, yang menggunakan air raksa, jenis aneroid, dan jenis digital. Pengukur yang paling ideal adalah yang menggunakan air raksa, namun penggunaannya harus benar. Bila tidak terampil menggunakan, sebaiknya memakai pengukur tekanan darah jenis digital, namun sebaiknya sering dikalibrasi untuk lebih yakin alat pengukur tekanan darah. Tenangkan pikiran Anda karena pikiran yang tegang dan stres akan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, posisi yang baik saat melakukan pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam posisi duduk dengan lengan menekuk di atas meja, dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas, dan posisi lengan sebaiknya letakkan stetoskop di atas radialis, kemudian raba labopasi arteri pada telapak tangan atau arteri radialis, kemudian pompa langsek hingga tekanan langsek mencapai 30 fps setelah labopasi arteri radialis menghilang. Kemudian bukalah katup langsek dan tekanan langsek biarkan diukur perlahan dengan kecepatan 2-3
catatan, kadang-kadang lingkungan